Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kita banggakan, yang kita muliakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya mengajak kita semua untuk mendoakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan paripurna, kekuatan, dan kemampuan memimpin negeri kita ini menuju Indonesia emas yang berkemajuan. Yang terhormat Bapak Koordinator Menteri Bidang Pangan Dr. Zulkifli Hasan. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman. Yang terhormat Bapak Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Bapak Yandri Susanto. Yang terhormat Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Bapak Haji Setiawan Ikhlas. Seluruh tamu undangan, para pejabat, dan para petani tim Gerina seluruh Indonesia. Hari ini insya Allah akan menjadi hari bersejarah, membuat narasi untuk menyatukan energi seluruh lapis anak bumi pertiwi menyongsong Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas tidak mungkin tercapai dengan gemilang, kecuali diantaranya kita memiliki ketahanan yang kuat, khususnya di bidang pangan. Dan ketahanan pangan tentu tidak akan bisa diwujudkan oleh presiden sendirian, pemerintah sendirian. Kita butuh energi untuk menyatukan, butuh energi untuk berkolaborasi, sehingga bila program pemerintahnya kuat, rakyatnya punya semangat yang kuat, dengan itu insya Allah program ketahanan pangan ini akan mengalami akselerasi dan kemudahan yang kita dambakan. Hadirin, 4 Januari 2025, Pak Mentan, kami menghubungi Pak Wamen, Pak Sudaryono, untuk mendapatkan paparan dan arahan tentang program pemerintah terkait ketahanan pangan ini, guna mendengar, melihat, mengamati apa yang sekiranya dari kami para ulama, masyarakat bisa memberikan pendampingan, penguatan, dan kebersamaan untuk mewujudkan apa yang diharapkan itu. Dari hasil paparan dimaksud, kami berkomunikasi dengan kolega ulama seluruh Indonesia, dengan kolega masyarakat sampai ke ujung daerah Pak Presiden, dari mulai di Aceh sampai dengan Papua. Maka terumuskanlah, mari kita membuat satu gerakan yang memberikan kesadaran tentang ketahanan pangan sehingga semua punya kesadaran dan keinginan untuk menanam. Maka dibuatlah, diluncurkanlah gerakan Indonesia Menanam. Kita singkat dengan Gerina. Pak Presiden, gerakan ini harus memiliki instrumen. Karena bila hanya disampaikan saja, diingatkan saja, tidak ada instrumennya, tidak ada buktinya, maka tidak mudah kemudian kita untuk bisa menanam. Maka kami melihat, alhamdulillah, kita punya orang-orang baik, saudagar-saudagar baik. Bila di timur ada Pak Haji Isam mulai menanam, kami berpikir di barat kita harus ada juga, supaya kita lipat dari barat ke timur, se-Indonesia bisa menanam. Maka kami memohon kesediaan Haji Setiawan Ikhlas, UKP Presiden, untuk minta agar lahan di barat itu bisa kami gunakan sebagai riset. Alhamdulillah Pak Presiden, kami hanya minta pinjam, beliau berikan, ini utuh untuk digunakan sebagai riset demi kepentingan bangsa dan negara. Maka kami berangkat ke Korea, kami berangkat ke Jepang, kami berangkat ke Mesir, menyusun naskah akademik, bagaimana kemudian itu bisa ditanam dengan baik, terdapat landasan dengan baik, dan secara akademik, secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka Pak Mentan,
dapatlah lahan ini. Tidak mudah mengolah lahan ini karena ternyata ini PMK. Lahan yang mustahil dan sulit bisa ditanam. Maka apa yang kami lakukan? Setelah merenung, kita duduk, Bapak boleh cek ke Pak Mentan, Bapak boleh cek ke dinas, bagaimana status lahan ini, apakah punya potensi untuk ditanam. Pak Mentan dari kemarin tanya Pak Presiden, Pak Ustadz ini pupuknya pupuk apa? Karena ini anomali, lahan yang tak mungkin bisa ditanam, tiba-tiba bisa tumbuh Pak, 7.200 meter persegi. Maka saya katakan, saya buka hari ini metode dan pupuknya adalah pupuk Pancasila yang berdasarkan pada Astacita. Sila pertamanya Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita implementasikan, kami undang juga saudara-saudari kami, yang saudara dari Kristen, yang saudara dari Hindu, saudara dari Buddha, juga yang lain-lainnya supaya kita bersatu padu dalam konsep menanam ini secara universal dalam nilai keislaman. Tadi Bapak mendengarkan ayat Al-Quran di surat Yusuf ayat 44. Yang kurang lebih maknanya, mestilah di satu negeri itu kalau ingin kokoh, harus kokoh ketahanan pangannya, harus mulai menanam supaya rakyatnya tidak lapar dapat makan, dan punya visi ke depan yang jauh. Maka kami berkumpul, berdoa minta. Kami kumpulkan ahli Quran yang orang Islam. Hari Minggu kemarin kami kumpulkan lagi di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Maka dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Pupuknya Pak Mentan pupuk biasa. Olahannya tanah biasa. Tapi langit yang biru, warna biru kesukaan Presiden, karpetnya merah, bajunya putih, dimulai dengan merah putih, melahirkan langit yang biru, menghadirkan tanaman tanah terolah dengan tumbuhan yang hijau dan membumi. Pak, 3 bulan Pak, alhamdulillah, padi tumbuh, singkong berbuah manis, kemudian juga jagung berbuah manis, tapi tidak cukup dengan itu. Kalau cuma tanam singkong, tanam jagung, tanam padi, semua orang bisa melakukan dengan lahan yang luas. Maka yang kedua, kita hadirkan novelty, kebaruan-kebaruannya. Yang dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan, dilakukan dengan adab sehingga menimbulkan nilai kemanusiaan yang baik. Maka Pak Presiden izin, ini ada program SIOPUNG, Solusi Olah Padi Terapung. Maka ini kami hadirkan contoh Pak, dalam 3 bulan ini sudah bisa dipanen insya Allah. Jadi kalau nanti yang tidak punya lahan, yang tidak punya area yang luas, insya Allah di sampingnya bisa dibuat yang punya kolam, di atasnya padi, di bawahnya ikan. Kalau ada pesantren-pesantren punya empang, atasnya padi, lahannya bisa ikan, program MBG bahkan bisa disupport dari ketahanan pangan yang kita buat inovasinya. Jadi kalau di sana makan bergizi gratis MBG, di sini MBG menanam bersama Gerina. Ini padi opung. Pak Presiden, ini ada pot Pak. Ini kami riset, bukan sekedar pot biasa. Kami meriset dengan ukurannya, dengan bentuknya, bahkan dengan kemungkinan potensi gramasinya. Jika satu keluarga ada 5 orang, dia tidak punya lahan tapi ingin menanam, maka kami sudah susun sekian pot untuk padi. Supaya tidak meluas, kami buatkan kemudian sistem rak ke atasnya. Maka disimulasikan dalam 3 kali panen dalam satu musim, bila dihitung dengan ia beli secara manual, itu masih bisa menabung 100 sampai 700 ribu Pak. Apa tujuan dari semua ini? Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Kami berharap bisa membersamai dengan riset ini. Ini bukan program untuk panen. Ini hanya meriset, melakukan pendampingan. Bila dari Kementerian Pertanian melihat ini ada potensi untuk bisa dikerjasamakan, kami mensupport dengan sepenuhnya Pak. Program-program Bapak kita optimalkan, risetnya kami sampaikan. Bila dilihat ada kemungkinan yang bisa bermanfaat, sungguh semua yang terkumpul di sini adalah gerakan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Pak, di belakang kami ini ada layar, tapi kita sedang tersambung dengan seluruh perwakilan di 38 provinsi. 4 bulan lalu, silakan Pak, dari Papua, dari Sragen, kampungnya Pak Menko, Lampung Selatan juga ada di sini. Sulawesi, kampungnya Pak Amran ada di sini. Pak, 4 bulan yang lalu sudah ada yang nanam via pot samping rumahnya. Di samping masjid, ada yang punya kebun di belakang 2 hektar dia tanam cabai Pak. Hari ini mereka bangga di hadapan presidennya, mereka siap mendukung program ketahanan pangan yang dioptimalkan nanti oleh Kementerian Pertanian. Kita bersatu padu demi kerakyatan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, Pak Presiden, sesungguhnya kami ingin meluncing ini di Februari. Datang Ramadan, datang Idul Fitri, kuasa Allah mengalihkan ke bulan April. April, Rabu hari ini, 2 hari setelah lahirnya Raden Ajeng Kartini. 2 hari, hari Senin lalu, lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang Masehinya bulan April 571 Masehi. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Di dalam Quran ada ajaran minaz zulumati ilan nur. Raden Ajeng Kartini usia 10 tahun di Pinggit, di Rembang, diberikan hadiah Quran. Dari situ terinspirasi menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pak, momen ini sekaligus kami ingin tunjukkan, mulai hari ini tidak ada gelap lagi, semuanya terang. Kita akan bangun ke depan Indonesia terang, Indonesia terang, Indonesia terang, menuju generasi emas 2045. Terima kasih atas seluruh partisipasi untuk menghadirkan ini. Saya ingin menekankan pertama pada seluruh keluarga besar Gerina. Anda, saya, kita adalah orang-orang yang digerakkan dengan hati yang paling dalam, bukan ingin bertransaksi, berniaga, mencari proyek. Kita adalah orang-orang yang dengan rasa cinta pada Indonesia ini berkumpul untuk mencoba berkontribusi memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama berkolaborasi, memberikan nilai kebaikan. Terima kasih Pak Setiawan Ikhlas yang telah memberikan tempat ini sampai kapanpun sebagai hibah untuk diriset. Ini nanti Pak akan menjadi masjid, tempat yang Bapak duduk sekarang. Dan ke depan kita berharap seluruh saudagar kita bersatu, rakyat kita bersatu, pemerintah kita bersama-sama, dan dengan berbahagia kita songsong Indonesia Emas 2045. Terakhir, Pak, tidak mungkin ini bisa berjalan kalau tidak ada pembinaan sampai ke desa. Maka mohon kita bisa juga dibimbing bersama-sama. Hadir dari Tripoli langsung Pak, Rektor Universitas Dakwah Islam, Dr. Abu Bakar Abu Syir, mungkin Takum. Ini mendukung kita Pak, memberikan beasiswa 5.000 secara gratis untuk kuliah di Universitas Dakwah Islam. Mereka akan pulang lagi langsung membersamai desa-desanya, daerahnya, supaya percepatan Indonesia Emas itu bisa kita gapai. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf, pasti ditemukan kekurangan. Tidak ada yang lain kecuali atas dasar cinta pada Indonesia yang kita cintai ini. Tetap sehat, tetap baik. Bila saya katakan Indonesia, tolong jawab dengan emas. Indonesia? Emas. Indonesia? Emas. Indonesia? Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Disilakan. Nanti tidak jadi menanam Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, para menteri dan wakil menteri, Kabinet Merah Putih yang hadir, inisiator Gerakan Indonesia Menanam, selaku tuan rumah, Bapak Ustadz Adi Hidayat, beserta jajarannya, Menteri Koordinator Pangan, Saudara Zulkifli Hasan yang saya hormati, Menteri Pertanian, Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Saudara Yandri Susanto, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Saudara Teddy Indrawijaya, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Saudara Setiawan Ikhlas, Gubernur Sumatera Selatan, Saudara Herman Deru, beserta Forkopimda Sumatera Selatan, Panglima Kodam yang hadir, Kapolda yang hadir, pimpinan daerah semuanya yang saya hormati, anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Sumsel, Saudari Kartika Sandra Desi, Rektor Kuliah Dakwah Islamiyah Universitas Tripoli Libya, Dr. Abu Bakar Abu Suswair yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dari semua kalangan yang saya lihat, para mitra tanam program Gerina, para petani dan rekan-rekan pers media, serta seluruh hadirin undangan yang hadir. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan, kita bisa berkumpul dalam acara yang berbahagia ini, acara yang menggembirakan, acara yang membesarkan hati kita semua, terutama membesarkan hati saya. Saudara-saudara, bulan Maret yang lalu saya jumpa dengan Ustadz Adi Hidayat di Istana Kepresidenan, Istana Merdeka di Jakarta, dan beliau menyampaikan merencanakan peluncuran Gerakan Indonesia Menanam. Dan tadi sebelum saya ke sini, saya diundang oleh Menteri Pertanian, oleh Menko Pangan untuk menghadiri penanaman sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan
25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya. Adalah, rawa, daerah rawa. Tapi sekarang ini akan menjadi lahan sawah 100.000 hektar. Dan sebenarnya potensinya nanti di Sumatera Selatan itu akan menjadi 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan saja. Dan sebagian besar itu adalah rawa, daerah lahan-lahan yang sekarang tidak produktif. Saudara-saudara sekalian, kalau waktu berapa saat yang lalu saya koreksi, tidak berapa saat yang lalu, dari sejak ratusan tahun bangsa kita, rakyat kita selalu mendambakan ketahanan pangan. Ratusan tahun rakyat kita mendambakan gemah ripah loh jinawi. Artinya cukup pangan, baru cukup papan dan cukup sandang. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Hal dasar ini banyak dilupakan oleh elit-elit yang pintar-pintar, tapi lupa dengan hal-hal yang paling dasar. Belajar jauh-jauh ke negara lain, tapi tidak faham di mana letak fondasi, landasan berdirinya suatu masyarakat, suatu peradaban. Hari ini saya sangat gembira melihat bahwa kita sekarang membuktikan kepada seluruh rakyat, membuktikan kepada semua elit Indonesia yang sebagian kecil tapi vokal, yang merasa dirinya sangat pinter, tapi pada dasarnya pinternya hanya pinter bicara, pinter analisa, tapi analisa yang saya tidak mengerti dasarnya apa. Tapi hari ini saya melihat bukti anak-anak bangsa dari semua lapisan menangkap praktisi-praktisi, tokoh-tokoh yang mau kerja, yang mau cari solusi, mau coba dan berani mencoba dan berani merintis dan berani memulai. Saudara-saudara sekalian, tadi saya diberi laporan oleh Menteri Pertanian bahwa produksi kita luar biasa dalam 3-4 bulan ini. Sekarang masalahnya adalah kita perlu gudang yang cukup karena produksinya sangat melimpah. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh selalu mengeluh. Kita cari solusi jangka pendek dan nanti solusi jangka menengah dan solusi jangka panjang. Jangka menengah saya telah minta semua unsur
BUMN, TNI, Polri untuk turun tangan, dan saya akan siapkan biaya khusus untuk bangun gudang-gudang improvisasi, gudang-gudang sementara yang tidak terlalu mahal. Gunakan lahan-lahan TNI, Polri, dan pemerintah yang ada. Pokoknya setiap hasil petani-petani kita harus bisa disimpan, bisa diamankan untuk digunakan sebaik-baiknya oleh bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa, bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Ini sesuatu yang membahagiakan saya, bahwa pada saat saya diberi kepercayaan menjadi presiden di tengah dunia penuh pergolakan, konflik, perang fisik, perang dagang, rivalitas, perpecahan. Indonesia aman, Indonesia sejuk, Indonesia bersatu. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila, yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri. Inilah Indonesia, inilah Indonesia yang kita cintai, inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Saudara-saudara sekalian, apa yang dirintis oleh Ustadz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Saudara Iwan Setiawan, ikhlas ya. Kawan saya lama ini beliau. Ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil. Dan apa yang dirintis di sini menjadi contoh, dan saya percaya banyak yang seperti ini yang mungkin perlu kita beri kesempatan untuk berkembang dan tumbuh
Dari saya terima kasih ada tokoh-tokoh seperti Ustadz Adi Hidayat ini. Kita bisa bayangkan sebentar lagi seluruh Indonesia semangat, setiap keluarga, setiap masyarakat bisa ikut serta dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Kebangkitan suatu bangsa dimulai dari satuan yang terkecil. Kita ingin Indonesia swasembada pangan. Artinya setiap provinsi harus swasembada. Setiap provinsi swasembada artinya setiap kabupaten harus swasembada. Setiap kabupaten swasembada artinya setiap kecamatan harus swasembada. Kalau kecamatan swasembada artinya setiap desa harus swasembada. Saudara-saudara sekalian, kita melihat tanah yang katanya tidak mungkin ditanam menjadi hijau. Kita melihat rawa yang tadi tempat buaya menjadi sawah berproduksi. Kita nanti akan melihat daerah-daerah yang selama ini katanya tandus, kita akan robah, kita akan melihat, kita akan bikin hijau, kita akan bikin makmur. Di mana tidak ada air, kita akan usahakan ada air. Sekarang kita sudah punya benih-benih gandum bisa ditanam di Indonesia. Kedelai bisa ditanam dengan produktivitas tinggi di Indonesia. Hortikultura, semua tanaman ini adalah sumber kehidupan. Bagaimana di kota-kota? Di kota-kota, di pinggir, kita akan bikin lahan-lahan vertikal seperti ini, tapi bisa bertingkat-tingkat. Mungkin 1 hektar, kalau kita bangun 10 tingkat menjadi 10 hektar. Dengan sistem pengairan, dengan energi, dengan tenaga panel surya. Jadi kita, masa depan kita gemilang. Terima kasih Pak Ustadz, hari ini kelihatan Indonesia sangat cerah. Dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang Maha Kuasa telah memberi sangat banyak kepada bangsa kita. Sekarang kita butuh putra-putri bangsa yang pandai mengolah apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak menyerah, rawa dibikin produktif, lahan kering, lahan susah dijadikan tempat riset. Ini akan berkembang, anak-anak kita akan sehat. Kita memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan. Nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25%.
Dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi. Yang 3 mungkin ya pas-pasan. Saya kalau keliling, saya lihat di Timur Tengah, gurun pasir, desert, nggak bisa ditanam. Tapi rakyatnya, anak-anaknya tinggi besar. Pemimpin-pemimpinnya mikirkan. Lahan yang sulit mereka jaga, sumber air yang sulit mereka jaga. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Ada yang mengatakan, oh yang penting ibu hamil yang dikasih makan. Ini pakar-pakar ini tidak belajar, tidak baca. Program MBG itu mulai dari ibu hamil. Mungkin satu-satunya negara di dunia di mana ada program ibu hamil tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari pimpinan negara lain. Belajar ke Indonesia, mau belajar tentang makan bergizi. Saya katakan kita belum. Nanti akhir tahun baru kita selesai semua. Tapi kita sudah mulai. Ibu yang sedang hamil makan diantar ke rumahnya. Kita pakai semua potensi yang sudah ada di Indonesia. Ada pendamping, ada pekerja dari keluarga berencana di tiap desa, itu yang antar. Kita bikin dapur-dapur, pesantren, semua sekolah kita ikut sertakan. Kecuali mereka yang sudah mapan, yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Kita tidak paksakan. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Artinya, yang sekarang tiap desa sudah berjalan berapa tahun program dana desa. 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dulu yang perjuangkan kita-kita juga. Dari semua partai di parlemen, HKTI, kalau tidak salah sudah berjalan 10 tahun. Di desa kita kembalikan 1 miliar, 1 desa 1 tahun. Dengan program makan bergizi, uang yang beredar di tiap desa itu ditambah 6 miliar 1 tahun. Minimal 5, 6, ada yang 7, ada yang 8 miliar. Bayangkan dari 1 miliar naik ke 6 miliar. Atau dari 1 miliar naik ke 5 miliar saja, itu kenaikan 500% dalam 1 tahun. Yang tadinya hanya 1 miliar beredar di desa menjadi 6 miliar di 1 desa. Kenapa? Karena tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun. Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan hidup. Saya baca kemarin ada profesor yang tanya, gak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman.
Karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua umum HKTI, saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia. Tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah berapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu. Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk. Minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan. Dan semua kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Ada profesor yang tanya, yang bilang tak ada gunanya itu koperasi. Ya sudah, kita hormati pendapat dia. Nanti dia akan terbuka matanya. Dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Puluhan tahun keluhan rakyat itu untuk nurunkan semangat kita. Ini adalah aneh. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita demokrasi, silakan. Ya, yang mau menyerah silakan, yang mau nyinyir silakan, yang mau kerja, ayo sama-sama kita. Kita tukang kerja. Iya kan? Kita buktikan. Hari ini bukti. Nanti mungkin berapa minggu lagi, berapa bulan lagi kita akan terus buktikan. Saudara-saudara sekalian, dari kita selalu import, sekarang kita bantu negara lain. Bukan kita sombong, tidak boleh sombong. Kita selalu harus rendah hati. Tapi jangan kita rendah diri. Jangan menyerah sebelum berjuang. Apa bisa? Ya kan? Bisa. Uangnya dari mana? Ada. Dari mana uangnya? Dari penghematan. Saudara-saudara. Saya kira itu dari saya. Jangan terlalu lama juga pengarahan saya, iya. Tapi saya lihat ini ada kopi di sini. Hah? Bagaimana? Tapi kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin. Hari ini, kadang-kadang nanti saya mau telepon dia. Pak,
apa sih yang sedang saya pikirkan sekarang? Aneh. Terima kasih Mentan, terima kasih Gubernur Sumsel, Menko Pangan, Menteri Desa, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih, luar biasa ini. Ini Ustadz yang memang ingarso sung tulodo. Ustadz yang memimpin dari depan. Tidak hanya penceramah, tapi pekerja, pembuat, inovator, luar biasa. Kalau ulama-ulama ada 100 seperti Ustadz Adi Hidayat, luar biasa. 100 pusat seperti ini, saudara-saudara sekalian, bersama TNI, bersama Polri, bersama teknokrat, bersama mahasiswa, bersama pemimpin ulama, pemimpin agama lain. Mari kita maju membuat Indonesia terhormat. Masih banyak kegiatan kita, masih banyak PR kita, ya. Nanti saya akan kumpulkan gubernur, bupati, wali kota. Kita harus ada masalah lain yang penting. Produksi harus bagus, kelaparan harus hilang, kemiskinan absolut harus kita hilangkan, rakyat yang di bawah harus kita berdayakan, pendidikan harus kita perbaiki, tapi juga kebersihan lingkungan. Kita harus perang lawan sampah, dan kita harus buat tiap desa, tiap kecamatan, tiap kabupaten kita harus bikin bersih, asri, indah. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Nanti gerakan Indonesia Asri, selain menanam, kita harus bikin Indonesia gerakan asri. Kita robah wajah Indonesia. Seng-seng yang bekarat, kita pikirkan bagaimana kita robah. Karena warna karat itu bukan warna kebangkitan. Nanti kita minta dari kampus-kampus inovasi. Bagaimana kita robah, kita bantu rakyat kita. Pembangunan rumah, renovasi rumah akan kita jalankan. Saudara-saudara, saya kira itu dari saya. Terima kasih undangan ini yang saudara berikan kepada saya, membuat saya tambah semangat, dan kita pacu pekerjaan kita untuk rakyat Indonesia. Optimis, saya lihat tadi wajah petani kita, wajah pekerja-pekerja kita, petugas pemerintahan, semuanya bersatu. Ini benar, kita bekerja sama. Indonesia bersatu, Indonesia incorporated. Pengusaha, ulama, petani, teknokrat, akademisi, profesor yang mau kerja, profesor yang cerdas, profesor yang cari-cari. Jadi manusia itu ada dua macam. Manusia yang lihat kesulitan, atasi. Ada lagi manusia yang lihat kesulitan, kesulitan. Nunjuk kesulitan itu enggak atasi kesulitan. Kita mengerti kesulitan Indonesia, kita mengerti rakyat perlu pekerjaan, kita mengerti. Ini yang sedang kita kerjakan. Saya kira demikian ya saudara-saudara. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan Maha Besar senantiasa menyertai kita sekalian dalam pengabdian dan perjuangan kita untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka!